impian dan idaman, dan umumnya disebut sebagai utopia. Yang kedua, dalam jalan panjang pencarian, manusia dalam setiap generasi selalu mencari yang ideal. Dimanapun kita berharap bertemu dengan yang ideal. Dalam jalan panjang pencarian yang ketiga, pencarian manusia tersebut diharapkan bersumber dari atau terdapat di dalam berbagai kemajuan yang kita temui, berbagai pengembangan, berbagai penemuan-penemuan, dan juga pengajaran-pengajaran filsafat. Umumnya kita berharap sumbernya dari hal-hal tersebut. Yang keempat, pencarian serta keinginan atas dunia yang ideal tersebut telah menjadi titik berangkat dari berbagai ideologi. Jalan panjang pencarian yang ideal. Jauh di dalam sanubari atau dalam spiritualitas manusia, yang dicari sesungguhnya bukanlah suatu agama. Pencarian utama dalam hidup manusia adalah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna dan arti hidup. Tujuan dari kehidupan ini. Dan better world atau dunia yang lebih baik. Yang sesungguhnya dicari oleh manusia adalah utopia atau dunia impian yang paling ideal. Dan kita tidak pernah akan temukan itu. Sudah ribuan tahun manusia berusaha untuk memperolehnya, menemukannya, tetapi tidak pernah menemukan itu. Yang sesungguhnya dicari oleh manusia adalah masyarakat sipil yang sempurna. Yang sesungguhnya dicari manusia adalah dunia yang adil dengan menjunjung persamaan hak. Yang sesungguhnya dicari oleh Anda dan oleh manusia yang lain yang ada di muka bumi ini adalah dunia yang aman, damai, dan penuh cinta kasih. Dan sampai sekarang ini, yang dicari oleh manusia melihat kenyataan-kenyataan di bumi ini, maka manusia sedang mencari sebuah dunia yang lain. Pesawat angkasa luar yang mengirimkan teleskop, baik yang sudah lama maupun yang baru-baru belakangan ini dengan kecanggihan yang dilipat gandakan, adalah dalam rangka pencarian sebuah dunia yang lain. Kerinduan atas sesuatu yang hilang, sebenarnya itulah yang terjadi di dalam diri manusia. Itulah loss factor. Roh manusia tidak pernah mencari sesuatu yang tidak pernah dimilikinya. Pencarian sesungguhnya adalah terhadap sesuatu yang pernah dimilikinya namun sekarang hilang. Mungkin ada saat-saatnya ketika kita berhayal atau sedang merenung, sepertinya kita pernah berada di sebuah dunia yang ideal. Memang betul pernah ada, namun telah hilang. Yang berikut, loss factor terbesar yang tidak disadari oleh manusia adalah merupakan sumber utama dari semua harapan manusia di muka bumi ini, yang pada saat ini berjumlah lebih dari 8 miliar manusia. Harapan manusia yang masih atau sedang terus berlangsung atas loss factor terlihat dalam kehidupan
dalam sikap, dalam perilaku semua manusia. Dan saya ingin menyampaikan hal yang berikut, yaitu ceruk yang dalam dari ruang-ruang rahasia alam bawah sadar manusia di alam rohaninya adalah suatu ingatan dari sebuah dunia impian atau utopia. Wujudnya antara lain terlihat dalam berbagai cerita yang dikarang oleh manusia, ide-ide yang datang dalam bentuk dongeng, dan di semua bangsa di dunia ini ada dongeng-dongeng tentang utopia tersebut. Juga kita dapat lihat dalam komik-komik yang bersifat science fiction. Belakangan ada berbagai kemajuan dalam dunia games daripada khususnya anak-anak muda mayoritas berbicara tentang cerita dongeng dalam bentuk science fiction tersebut. Di dalam hati manusia, di dalam setiap budaya, itu sedang menantikan lahirnya seorang juru selamat. Dalam berbagai budaya itu berbeda-beda istilah yang digunakan. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, kita bersyukur. Karena dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia telah mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Perhatikan kalimat terakhir. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan cemburu dengan berbagai upaya manusia dalam mencari utopia tersebut. Tuhan cemburu dengan berbagai upacara, ritual, dan bentuk-bentuk penyembahan yang dirancang oleh manusia. Dengan berharap akan bertemu dengan satu kehidupan yang sempurna. Itu sebabnya Yesaya telah menubuatkan tentang datangnya Sang Mesias itu. Karena kecemburuan Tuhan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh manusia, itulah yang menyebabkan Tuhan mengirim antara lain anaknya yang tunggal. Seorang bayi telah lahir dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Karena dia akan mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya dengan keadilan, kebenaran untuk selama-lamanya. Namun kita lihat selanjutnya. Kerinduan mendalam dan dorongan kuat untuk hadirnya keadaan ideal itu telah menciptakan impian mesianik pada semua budaya, baik budaya kuno maupun modern. Kandungannya atau isinya adalah kepercayaan bahwa dari suatu tempat, dengan suatu cara, di suatu waktu nanti, dari suatu tempat yang tidak diketahui, akan datang satu pribadi yang akan mampu menjawab semua pertanyaan dan mendirikan satu dunia yang ideal, yang bebas dari rasa sakit, kebencian, ketakutan, kemiskinan, ketidakadilan. Dan pribadi itu akan membawa damai, kasih, sukacita, dan keadilan bagi semua manusia. Itu kepercayaan yang ada di dalam setiap budaya manusia.
Sekarang arak-arakan panjang menuju utopia tersebut. Yang di dalamnya dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9, Allah cemburu adalah pencarian atas sebuah dunia yang ideal yang telah menghasilkan berbagai sistem pemerintahan, baik pemerintahan berbentuk kerajaan, imperialisme, kolonialisme, humanisme, komunisme, sosialisme, deisme, dictatorship, communal living, demokrasi. Kita akan membahas demokrasi secara khusus. Karena demokrasi dewasa ini dianggap sebagai pencarian yang tertinggi untuk sebuah pemerintahan, yang terbaik untuk sebuah pemerintahan. Mayoritas masyarakat di bumi ini, negara-negara di bumi, menganut sistem pemerintahan yang demokrasi atau demokratif. Dan yang terakhir, pencarian melalui agama yang kita akan bahas juga secara khusus. Perburuan menuju utopia tersebut telah menciptakan semua kekacauan, kabar buruk atau bad news. Kabar buruk ini dalam bahasa Yunani adalah disarestanea atau ascimanea. Dalam Ibraninya disebut sebagai lo nuhama. Perburuan terhadap utopia tersebut menciptakan kabar buruk melalui semua sistem yang telah saya sebutkan sebelumnya. Karena semua sistem itu, termasuk di dalam hal agama, sedang memalsukan harapan. Nanti kita akan bahas. Sekarang yang tertinggi dalam sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal adalah demokrasi. Dari semua sistem pemerintahan dewasa ini, demokrasi adalah pilihan yang dianggap terbaik. Kita tahu asal kata demokrasi dari bahasa Yunani, demos atau rakyat, kratos atau kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan itu di tangan rakyat. Sekalipun prakteknya nanti kita akan lihat. Penerapan pemerintahan demokrasi pertama kali dilakukan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Saudara silakan mencarinya itu. Dan demokrasi terus dimodifikasi dengan penerapan antara lain individual freedom, kebebasan pribadi, self-determination, ekspresi pribadi, just society, masyarakat yang adil, penerapan demokrasi antara lain juga protection of individual rights, perlindungan hak-hak individu, yang umum dikenal sebagai hak asasi. Yang berikut adalah civil society. Penerapannya dalam demokrasi adalah masyarakat sipil. Yang keenam adalah the rule of law.
negara dengan aturan-aturan hukum dalam hukum demokrasi. Yang ketujuh adalah civic rights, hak-hak sipil, dan sebagainya. Ini penerapannya. Dan khusus di Indonesia, demokrasi kita ini diselaraskan dengan falsafah Pancasila. Satu keunikan tersendiri yang tidak ada di negara lain yang menganut faham demokrasi. Karena kita mempunyai demokrasi yang diselaraskan dengan falsafah Pancasila tersebut. Sekarang kita lihat output daripada demokrasi. Kalau dianggap bahwa sistem pemerintahan yang demokrasi adalah yang terbaik, maka pertimbangkanlah hal-hal yang berikut. Bahwa dalam demokrasi itu, pemerintah adalah yang mayoritas, rule of majority. Dalam demokrasi itu ada distrust. Setiap kali pemimpin terpilih melalui aturan demokrasi, pemilihan umum, dan sebagainya, pasti ada kelompok yang tidak setuju, yang tidak percaya. Dalam demokrasi juga akan terjadi diskriminasi, perbedaan antara pria dan wanita. Dalam negara-negara demokrasi tertentu, dan bahkan juga mungkin di Indonesia, penggajian dibedakan antara pria dan wanita, sekalipun pendidikannya sama dan jabatannya sama. Kecuali memang itu diatur. Di bidang pemerintahan. Pada umumnya kalau dalam bidang swasta, pasti ada perbedaan. Ada perbedaan warna kulit, perbedaan antara kelompok intelektual dan akar rumput, dan seterusnya. Output demokrasi itu adalah diskriminasi. Mau atau tidak mau, kenyataannya seperti itu. Yang keempat, output daripada demokrasi adalah kapitalisme. Dan untuk kapitalisme, itu dibutuhkan orang-orang miskin, pemilik kapital, atau pemilik modal, para investor memerlukan orang-orang miskin yang digaji, yang dibayar. Kalau dalam kapitalisme itu semuanya sudah kaya, maka bukan kapitalisme lagi. Dalam sistem demokrasi juga rentan dengan korupsi. Dimanapun negara demokrasi di dunia ini, isu yang tidak pernah akan hilang adalah korupsi. Sebab itu ada lembaga yang mengkhususkan diri untuk membuat ranking daripada indeks korupsi setiap negara. Kita tidak tahu di Indonesia ini indeks korupsinya itu nomor berapa. Silakan saudara cari sendiri. Dan dalam output demokrasi ada isu mengenai memproteksi yang minoritas. Dan isu ini menjadi satu isu politik. Biasanya isu ini diangkat ketika sudah ada suatu peristiwa, ketika ada orang-orang yang ingin tanda kutip menjadi pahlawan kesiangan, ada pemilihan-pemilihan umum, entah kepala daerah ataupun presiden, isu proteksi terhadap minoritas itu muncul. Itu merupakan output daripada demokrasi. Yang ketujuh adalah rasisme. Rasis. Etnis yang satu menganggap lebih superior daripada etnis yang lain.
apalagi sudah dihubung-hubungkan dengan warna kulit. Yang berikut, output daripada demokrasi adalah ketidaksetaraan atau inequality. Pasti muncul ketidaksetaraan di mana-mana. Output daripada demokrasi. Yang kesembilan adalah jurang antara yang kaya dan yang miskin. Dan biasanya seiring perjalanan waktu itu jurang itu semakin melebar. Yang kaya semakin kaya dan semakin sedikit yang kaya. Yang miskin semakin miskin dan semakin sedikit yang miskin. Karena ini juga ada kaitannya dengan kapitalisme. Yang berikut output daripada demokrasi adalah abuse of privilege. Penggunaan hak-hak istimewa. Kalau sudah menjadi pemimpin, maka dia akan menggunakan otoritas kepemimpinannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dan itu tidak dapat disembunyikan. Bahkan kenyataannya dalam kepemimpinan lewat sistem demokrasi ketika seseorang menjadi pejabat, maka dia akan menggunakan hak istimewanya untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Jadi pasti akan terjadi penyalahgunaan hak istimewa. Dan kita harus jujur untuk mengakui itu. Itulah demokrasi. Dan dalam demokrasi juga ada pemisahan antara agama dan politik. Mari kita pertimbangkan lagi lebih dalam hasil-hasil dari sistem pemerintahan demokrasi. Kecemburuan. Yang kalah cemburu terhadap yang menang. Adanya saling curiga. Itu sebabnya dalam demokrasi biasanya ada 3 pilar. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengapa harus 3 pilar? Karena mereka akan saling check and balances. Saling menyeimbangkan. Dan asumsi dasarnya adalah saling curiga. Yang berikut hasil daripada sistem pemerintahan demokrasi adalah saling sandra. Ya, kita dapat mengetahui hal ini secara jelas. Kalau seorang pemimpin yang baru terpilih, kemudian ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya atau dia pernah melakukan kesalahan, maka kelompok yang lain akan pegang itu sebagai alat untuk bargaining position. Saling sandra. Ya, kita dapat lihat bertepatan ketika acara ini ditayangkan, kita sedang berada di dalam hangat-hangatnya pesta demokrasi, baik pemilihan presiden maupun pemilihan pemimpin-pemimpin di daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan ya ketiga strata tersebut. Akan ada saling sandra. Hasil dari sistem pemerintahan demokrasi adalah kompetisi.
Dan umumnya kompetisi ini tidak pernah menjadi kompetisi yang sehat. Yang berikut adalah perbedaan, disparitas. Sistem pemerintahan demokrasi juga akan memisahkan antara pemilih dan penggarap, pemilik dan penggarap, pemodal dan pekerja atau buruh, dan sebagainya. Itulah demokrasi, dan kita mengetahui bahwa ternyata tidak ada demokrasi yang sempurna, tidak ada demokrasi yang membawa apa yang merupakan utopia tersebut dalam setiap pemerintahan di dunia ini. Nah, secara global, ini anggapan dari hampir semua manusia, sekalipun tidak semua, bahwa pencarian tertinggi di bawah matahari adalah agama atau religion. Secara umum, agama adalah upaya manusia dalam menemukan Tuhan, Sang Pencipta, melalui berbagai upacara, ritual, penyembahan, maupun sikap hidup. Agama merupakan satu lembaga atau institusi yang mencoba mengatur kehidupan rohani manusia. Agama dapat bersifat lokal, regional, nasional, maupun global. Jadi ada agama-agama lokal, ada agama regional, ada agama nasional, dan ada juga yang bersifat global. Agama adalah satu paham atau ajaran yang mengandung 3 unsur, yaitu unsur manusia, unsur ritual atau penyembahan atau penghambaan, dan unsur Sang Pencipta atau unsur Tuhan. Jadi saya tidak membahas ini karena ini akan masuk dalam hal yang bersifat teologis. Jadi dengan demikian, semua manusia adalah sama. Semua manusia sedang mencari hal yang sama. Semua manusia sedang mencari jawaban-jawaban yang sama atas pertanyaan-pertanyaan yang sama. Yang membedakannya adalah rute atau sistem yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam pencarian tersebut. Sehingga ada yang menyebut ungkapan banyak jalan menuju ke Roma. Dan banyak orang menganut hal itu. Dianggap semua agama akan membawa kepada satu tujuan. Jadi produk terbesar dalam pencarian manusia adalah agama. Semua agama adalah hasil akhir dari pencarian manusia atas pribadi tertinggi atau supreme being yang dikenal sebagai Sang Pencipta. Pencarian manusia terhadap realitas tertinggi atau ultimate reality itu bersifat alamiah dan secara umum terdapat pada semua budaya yang ada di bumi ini. Semua pergerakan manusia sepanjang zaman di seluruh permukaan bumi ini adalah dalam rangka pencarian tersebut. Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa agama hanya sampai kepada pencarian,
bukan penemuan. Religion is the research, it's not the discovery. Religion is the search, it's not the discovery. Mengapa saya katakan demikian? Untuk itu kita dapat melihat produk-produk daripada agama. Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, agama itu juga merupakan ashimanea atau kabar buruk. Mengapa saya harus katakan begitu? Kita akan lihat nanti. Secara umum, tidak ada yang lebih berbahaya daripada fanatisme agama. Karena terbukti dalam keseharian kita, agama ternyata adalah salah satu isu dari berbagai sumber pertikaian yang ada di muka bumi ini. Fanatisme agama memproduksi kebencian satu terhadap yang lain. Memproduksi kecemburuan. Memproduksi kompetisi atau persaingan. Fanatisme agama juga memproduksi pengucilan atau ekskomunikasi. Fanatisme agama memproduksi persekusi. Juga terdapat perundungan atau bullying. Fanatisme agama memproduksi peperangan. Fanatisme agama memproduksi pembunuhan. Fanatisme agama memproduksi teror. Sehingga hal yang paling ditakuti secara sosial keagamaan adalah terorisme. Nah, kita lihat di sini. Fanatisme agama juga menghasilkan simbol-simbol eksklusivisme. Tiap agama mempunyai simbol. Ada latar belakang simbol-simbol itu, ada arti dari setiap simbol. Dan setiap kelompok bersembunyi di balik simbol tersebut. Setiap kelompok menjadi eksklusif, merasa berbeda daripada simbol-simbol yang lain. Fanatisme agama juga menghasilkan rutinitas. Ada pola-pola yang dianggap baik karena teratur. Teratur karena diatur oleh manusia sendiri. Dan pengaturan-pengaturan di dalam setiap kelompok-kelompok keagamaan itu bisa ditambah-tambahkan dalam bentuk rutinitas sesuai dengan kebutuhan daripada kelompok ataupun organisasi keagamaan tersebut. Ada rutinitas, baik itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dan seterusnya. Fanatisme agama juga menghasilkan tradisionalitas.
Ada tradisi-tradisi yang baik, tapi ada tradisi-tradisi yang keluar daripada kebaikan. Fanatisme agama menghasilkan berbagai kesibukan. Tiap kelompok agama akan menciptakan kesibukan-kesibukan tambahan. Jangankan kelompok agama, sub-sub kelompok di dalam agama akan menyibukkan para penganutnya dengan berbagai-bagai kesibukan yang bisa ditambah-tambahkan dari waktu ke waktu. Apalagi kalau ada kepentingan-kepentingan finansial di dalamnya, maka para penganutnya akan disibukkan. Ada aturan-aturan yang diperintahkan untuk dilakukan oleh para penganut agama atau kelompok agama tersebut. Fanatisme agama juga menghasilkan destruction, perusakan. Kelompok yang satu merasa bangga kalau bisa merusakkan tempat ibadah kelompok yang lain. Kelompok yang satu menganggap tidak jadi masalah untuk merusakkan pemilik-pemilik rumah dari kelompok yang lain. Akibat daripada fanatisme, ada akibat daripada mungkin gesekan ataupun ketersinggungan. Dan ini terjadi di mana-mana. Fanatisme agama juga menghasilkan kekosongan jiwa. Ada banyak kesaksian daripada orang-orang yang mengejar fanatisme agama, yang pada akhirnya ketika mereka tidak menemukan sesuatu, jiwanya menjadi kosong dan pada akhirnya mereka menghabisi dirinya, suicide, membunuh diri karena kekosongan jiwa. Fanatisme agama juga dapat menciptakan iritasi emosi. Fanatisme agama juga dapat menghasilkan tembok-tembok secara doktrinal. Dalam sebuah agama, ada sub-sub kelompok yang mempunyai doktrin-doktrin yang berbeda-beda. Termasuk di dalam agama Kristen. Tembok-tembok doktrinal ini dapat menyebabkan tembakan-tembakan ke arah lawan dari balik temboknya masing-masing. Fanatisme agama juga dapat menghasilkan kekecewaan. Banyak orang terbukti merasa kecewa dengan agama yang dia anut, termasuk agama Kristen. Karena saya dari sana sebelumnya. Fanatisme agama juga menghasilkan keputusasaan. Mengapa banyak orang putus asa dalam keagamaan? Karena ekspektasi final yang dia harapkan itu tidak terpenuhi. Dan sebagainya. Ada banyak apabila kita mau daftarkan hasil daripada fanatisme agama. Jadi itulah pencarian tertinggi yang dicari oleh manusia di dunia ini. Ada di dalam agama, mereka menganggap seperti itu. Oh, saya bersyukur. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa agama. Sekalipun dia lahir di dalam keluarga berlatar belakang agama Yahudi, dia mentaatinya sampai usia 30 tahun.
Tapi pada usia 30 tahun, ketika dia memproklamirkan ajarannya, dia mengatakan bahwa dia membawa bukan agama tetapi kerajaan Allah. Kita bersyukur bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini sekira 2000 tahun yang lalu. Tidak membawa agama tetapi membawa kerajaan Allah. Kerajaannya sendiri. Kerajaan yang mulia dan kudus itu pernah ada di bumi. Yaitu sebelum manusia melakukan pelanggaran. Sebelum manusia melakukan pemberontakan. Sebelum manusia memproklamasikan kemerdekaannya. Atau proclamation atau declaration of independence. Ingin merdeka dari aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan, manusia melakukan pemberontakan. Dan kerajaan itu diangkat dari manusia pada waktu itu. Nah, sejak saat itu, datanglah apa yang disebut sebagai bad news atau kabar buruk. Kabar buruk atau bad news, saya sudah katakan tadi, itu disebut dalam bahasa Yunani adalah ashimanea atau disarestanea. Datang melanda manusia, datang melanda bumi dan isinya. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Tapi saya ingin sampai kepada ayat 15 untuk memberikan penjelasan ini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kemudian ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu dan keturunannya. Dan seterusnya sampai ayat 19. Kabar buruk datang. Dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Itu adalah kabar buruk. Itu adalah ashimanea. Tetapi di tengah-tengah kabar buruk itu, di tengah-tengah Kejadian 3 ayat 14 sampai 19, ada kabar baiknya. Yaitu dalam ayatnya yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu adalah kabar baiknya. Di tengah-tengah kabar buruk, ada kabar baik. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pernyataan firman ini. Di tengah-tengah kabar buruk, di tengah-tengah ashimanea, terdapat kabar baik atau good news. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah evangelion yang dijanjikan bagi manusia. Dan bagian terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kabar baik itu datang dibawa oleh siapa?
oleh Sang Mesias yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal yang ke-9 tadi yang telah kita baca. Jadi dikatakan dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah kabar baiknya. Matius 4 ayat 12 dan ayat 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ayat 17. Sebab sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam terjemahan NIV dikatakan, the kingdom of God is at hand. Sudah dibawa oleh Yesus. Itulah Evangelion. Itulah Injil. Itulah kabar baik yang datang kepada kita. Sampai di sini penyampaian saya pada saat ini. Dan topik berikut yang akan kita bahas yaitu setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya, Yesus datang membawa Evangelion Tou Theo, atau kabar baik dari Allah. Dan Yesus memberitakan Injil atau Evangelion atau kabar baik tentang kerajaan Allah setelah genap waktunya. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikut. Dan saya akan membahas topik setelah genap waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan teruslah belajar membaca firman Tuhan. Fokuskan kepada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sementara mengikuti pembelajaran ini. Kita dapat melihat sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dalam paradigma kita. Dan kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Shalom.